Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan sama kita. Tidak terasa kita sudah menyapai minggu terakhir di bulan April ini. Tapi saya yakin kita semua masih punya semangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk hadir menyiapkan dirinya masing-masing, karena kita mau menyembah Tuhan yang mulia, Raja yang mulia. Kita siapkan hati kita bersatu sejenak. Ini setiap kami Tuhan, mulia, sembah Raja mulia. Kita mau sembah Dia, kita agungkan Dia, kita siapkan setiap hati kita.
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Karena hidup yang kita miliki ini adalah semua milik Tuhan, semua dari Tuhan. Hidup ini hanyalah kesempatan. Kita boleh ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari jadikan sisa waktu hidup kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tapi biarlah di waktu penantian ini kita bisa menjadi berkat buat sesama kita. Mari kita melayani Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Amin. Biarkan setiap diri kita tidak pernah goyah, tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan dan bersekutu terus dengan Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya semuanya penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita karena hidup kita bersama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri karena Tuhan sungguh baik di dalam setiap
Dia sudah mati buat kita, Dia sudah bangkit juga bagi setiap kita. Karena Tuhanlah Allah penyelamat kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau lebih semangat karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Yuk, mungkin yang ada saudaranya di kanan kiri bisa kasih semangat. Semangat memuji Tuhan karena kita sudah diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Beri kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia,
jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menggunakan hidup kita untuk melayani Tuhan, karena ini kami Tuhan, ini setiap kita adalah bejana Tuhan. Kita harus menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita hanyalah bejananya. Kita harus siap dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Hanya kepadamu, kepada hambanya saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Nya. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur diberi waktu untuk bisa merenungkan setiap firman-Mu. Kami memohon hikmat yang daripada Engkau, bila Tuhan memampukan setiap kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.
Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat ini mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Kolose 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacanya bagi setiap kita, silakan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema kita pada pada pagi hari ini yaitu berbicara mengenai bertumbuh dan melayani. Kalau kita berbicara mengenai bertumbuh dan melayani, kalau kita lihat pada saat ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mengaku bahwa ia mengenal Kristus, ia sudah percaya kepada Kristus, tetapi pada kenyataannya ia meninggalkan Tuhan. Tetapi ada juga di sisi lainnya kita melihat bahwa ia sudah lahir dari keluarga Kristen, ia sudah rajin beribadah, ia sudah datang sekolah minggu sejak dari kecil, tetapi nyatanya tidak ada pertumbuhan rohani sama sekali. Bahkan juga sama sekali kita melihat tidak menunjukkan indikasi pertumbuhan spiritual sama sekali di dalam kehidupannya. Berbicara mengenai bertumbuh dan melayani, ini adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jadi seseorang yang bertumbuh pastinya akan menghasilkan buah. Seseorang yang bertumbuh akan terlihat di dalam kehidupannya. Seseorang yang bertumbuh maka buahnya akan terlihat baik di dalam pikirannya, di dalam karakternya, di dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan juga terlebih di dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan orang tersebut. Dan juga memiliki kerinduan untuk terus melayani. Karena ia tahu apa yang sudah ia yakini, yang sudah ia percayai, maka ia juga tahu apa yang harus ia lakukan. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada saat ini. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya untuk tetap bisa terus bertumbuh di dalam kehidupan kita dan bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu kota Kolose adalah tempat bertemunya berbagai tradisi dan juga kebudayaan di dalam kota Kolose tersebut, sehingga sangat memungkinkan bahwa di dalam kota Kolose ini memiliki peluang untuk melahirkan berbagai ajaran yang di luar Kristus karena tradisi dan kebudayaan yang ada di dalam Kolose tersebut. Sehingga karena demikian sangat ada pengaruh yang besar bagi orang-orang percaya pada saat itu untuk mempengaruhi iman mereka, untuk mempengaruhi kepercayaan mereka dan juga orang-orang percaya pada saat itu. Sehingga dalam bagian ini, karena hal-hal yang demikian, jemaat Kolose menghadapi masalah dan ancaman yang cukup besar, yaitu ajaran-ajaran sesat yang datang di dalam lingkungan mereka pada saat itu. Oleh karena itu, di tengah situasi seperti inilah mereka perlu untuk terus bertumbuh, untuk terus menguatkan iman mereka dan mengetahui proses pertumbuhan iman yang mereka miliki sehingga mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang ada di luar Kristus pada saat itu. Sehingga kalau kita baca di dalam pembacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus mengingatkan dan menasehatkan jemaat
Kolose pada saat itu, yaitu orang-orang percaya pada saat itu, agar mereka tetap hidup di dalam Kristus, agar mereka memiliki iman yang teguh walaupun ada begitu banyak ajaran yang datang dari luar Kristus pada saat itu, sehingga iman mereka tidak mudah tergoyahkan dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Kalau kita tahu Bapak Ibu, jemaat Kolose ini adalah jemaat yang memiliki kehidupan yang saleh. Mereka mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang taat. Tetapi walaupun demikian, sangat penting nasihat yang diberikan oleh Paulus ini kepada mereka Bapak Ibu. Karena kenapa? Tidak tertutup kemungkinan juga walaupun mereka sudah memiliki kehidupan yang saleh, mereka tahu akan kebenaran firman Tuhan, tetapi jikalau mereka tidak tinggal diam di dalam Kristus dan terus menerus tinggal dan bertumbuh di dalam Kristus, bisa saja mereka terpengaruh dan jatuh dalam ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Sehingga di dalam bagian ini Paulus mengingatkan mereka untuk tetap kuat di dalam iman mereka di tengah ajaran-ajaran yang ada dari luar Kristus. Sehingga di dalam ayat ke-6 dikatakan, kamu yaitu jemaat Kolose telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itulah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu tetaplah hidupmu di dalam Kristus, sehingga kamu tidak mudah untuk dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Lalu bagaimana? Dan apa yang harus dilakukan? Beberapa poin yang akan kita lihat di dalam bagian ini, dan juga yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga tetap teguh di dalam iman kita tetap bertumbuh dan juga menghasilkan buah yang baik. Hal yang pertama yang kita pelajari di dalam bagian ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-7, yaitu di situ kita lihat, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, bertumbuh merupakan bukti bahwa orang percaya berjalan di dalam Tuhan. Bukti bahwa kita tinggal diam di dalam Tuhan, maka kita juga akan memperoleh pertumbuhan itu. Dan juga yang kedua, bahwa pertumbuhan yang kita miliki adalah bukti bahwa Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Karena pertumbuhan yang ada di dalam kehidupan kita, pertumbuhan spiritual yang kita miliki, hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menggerakkan setiap hati kita, memampukan kita untuk tetap kuat dan teguh di dalam iman yang kita miliki. Kembali pada poin yang pertama tadi, yaitu yang harus kita lakukan, yaitu berakar di dalam Dia, yaitu berakar di dalam Kristus. Pernah gak sih kita berpikir, kenapa kok bagian ini dalam ayat yang ke-7 ini didahulukan, atau yang pertama, yaitu hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu, kata diakarkan diletakkan pada bagian pertama yang juga menunjukkan bagian ini adalah hal yang sangat-sangat penting dan fundamental dalam suatu pertumbuhan. Jadi kata ini menunjukkan suatu kontinuitas hasil dari suatu tindakan yang dilakukan di masa lampau. Dan ini tidak hanya berhenti pada saat kita menerima Kristus, tetapi kata ini menunjukkan ini terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak hanya berhenti pada satu waktu, tidak. Ini tidak akan pernah berhenti pada satu waktu, tetapi akan terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita, yang terus berpengaruh di dalam kehidupan kita sejak
kita menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Menerima Kristus bukanlah suatu tindakan yang hanya terjadi di masa lampau dan tidak terpengaruh di dalam kehidupan kita lagi, tetapi akan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sangat tepat dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, hendaklah kamu hidup di dalam Dia, karena kita akan terus bertumbuh di dalam Dia, tidak hanya berhenti pada satu titik, tetapi terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Berakar di dalam Kristus. Kenapa sih dikatakan berakar di dalam Kristus? Kalau kita lihat metafora yang digunakan di dalam bagian ini merupakan akar. Dan kalau kita lihat apa sih yang menjadi fungsi dari akar di dalam tumbuhan ini, saya yakin bahwa Bapak Ibu dan kita semua yang beribadah pada saat ini tahu apa yang menjadi fungsi dari akar di dalam tumbuhan tersebut. Dan salah satu fungsi utama dari akar ini, yaitu yang pertama untuk menyongkong atau memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan di mana ia hidup. Pertama, bahwa fungsi dari akar itu untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan di tempat di mana ia hidup. Dan yang kedua, fungsi yang kedua yaitu untuk menyerap air dan garam-garam atau zat-zat hara dari dalam tanah, sehingga tumbuhan tersebut bisa bertumbuh dengan baik. Inilah yang menjadi fungsi dari akar di dalam tumbuhan. Dan kalau kita bawa di dalam kehidupan kita, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, itu juga adalah hal yang sama yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, yang menjadi sumber segala sesuatunya. Ketika kita ingin terus bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan mengenal Kristus itu di dalam kehidupan kita. Sehingga hal yang sangat wajar, kata diakarkan ini diletakkan di bagian pertama, karena diakarkan di dalam Kristus adalah menjadi sumber utama di dalam pertumbuhan iman kita. Karena di dalam Dia kita bisa memperoleh kekuatan. Kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak akan mudah tergoyahkan dan terpengaruh oleh hal-hal di luar sana. Bahkan dalam setiap masalah yang kita hadapi, ketika kita sudah kuat di dalam Kristus, iman kita tetap teguh di dalam Kristus, maka kita tidak akan mudah jatuh. Demikian juga kita tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran di luar Kristus, karena kita sudah memiliki dasar yang benar, yaitu berakar di dalam Kristus. Mari kita pikirkan pada saat ini, apakah kita sudah benar-benar kita menjadikan dasar dan sumber utama, yaitu Yesus Kristus, di dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi berakar dalam Kristus adalah dasar dan sumber utama di dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, jika kita menjadikan Kristus sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, yaitu dibangun di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Paulus di dalam bagian ini meminjam metafora, yaitu bangunan. Dasar yang kuat tidak akan banyak berguna jika tidak dibangun dari dasar yang kuat.
Artinya Bapak Ibu bahwa sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang menerima Kristus di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita mendasarkan kehidupan kita hanya di dalam Kristus. Dibangun di dalam Kristus, hanya dibangun di atas Kristus. Dalam seluruh aspek kehidupan kita pun seharusnya kita mendasarinya hanya di dalam Kristus. Dalam aspek kehidupan kita, apapun itu, mari kita mendasarinya hanya di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam setiap keputusan kita, dalam setiap pergumulan yang kita lakukan, yang kita miliki, mari kita terus bergumul dan supaya Tuhan turut campur di dalamnya. Jika demikian, kehidupan kita akan menghasilkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau kehidupan kita sudah dibangun di dalam Kristus, yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita adalah Kristus itu sendiri, maka kehidupan kita pun juga akan menghasilkan hal-hal yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Kerinduan kita adalah untuk terus menyenangkan hatinya. Maka sangat penting bagi setiap kita sebagai orang percaya untuk terus membangun spiritualitas kita. Untuk terus setia beribadah, untuk terus setia berdoa dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita. Mari kita tetap memohon pertolongan Tuhan. Karena ialah yang mampu memberikan kekuatan bagi setiap kita, sehingga kita mampu melewati semua masalah yang kita hadapi. Dan bagaimana kita memperoleh supaya kita tetap kuat di dalam Dia, dasar yang kita miliki, maka kita harus rajin beribadah. Kita dengan sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, dan terlebih melakukan akan kebenaran firman-Nya. Inilah yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Ketika kita sudah menerima Kristus, maka yang harus kita lakukan menjadikan Kristus sebagai fondasi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita terus dibangun di atas Kristus dan berakar di dalam Kristus. Maka hal-hal yang ada di luar sana kita tidak mudah tergoyahkan oleh orang-orang yang membuat kita untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi masalah pun, kita tidak akan mudah jatuh dan tidak akan sampai tergeletak, karena kita sudah hidup di dalam Kristus dan berakar di dalam Kristus. Maka apa sih yang menjadi dampaknya di dalam kehidupan kita? Apa yang kita peroleh di dalam kehidupan kita ketika kita mendasari kehidupan kita di dalam Dia dan berakar di dalam Kristus, yaitu yang kita peroleh dan dampak yang kita miliki ketika Kristus menjadi dasar di dalam kehidupan kita, yaitu dalam hal apapun, dalam masalah pun kita memperoleh kekuatan. Di kalimat selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada dua hal yang kita peroleh, yaitu bahwa kita akan dikuatkan oleh Kristus itu sendiri. Ajaran-ajaran di luar sana tidak akan mudah menggoyahkan iman kita, karena Allah sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menguatkan iman kita sehingga kita tidak mudah jatuh dan kita tidak akan bisa meninggalkan Tuhan lagi, karena kita sudah mendasari hanya di dalam Kristus. Kalau kita lihat di dalam bagian ini merupakan tindakan Allah yang terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita, dan yang terus menerus menjamin bahwa kepastian iman kita tidak akan pernah tergoyahkan. Itu yang akan kita miliki dan dampak dari
Semuanya itu ketika kita mendasari kehidupan kita di dalam Kristus. Dan yang kedua, bahwa ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka ada rasa syukur yang terus ada di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, baik ketika kita memiliki masalah, ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar, dalam masalah ekonomi keluarga kita mampu melewatinya, kita akan tetap bersyukur dan bersuka cita di dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita sudah didasari hanya di dalam Kristus itu sendiri. Kata bersyukur di dalam bagian ini bukan hanya dalam keadaan ketika kita memperoleh berkat, tidak, tetapi dalam situasi apapun Tuhan akan memampukan kita untuk tetap bersuka cita dan bersyukur. Seperti halnya yang dialami oleh Ayub di dalam kehidupannya. Ketika ada badai yang terjadi di dalam kehidupannya, ia tetap bisa memuji Allah. Ia tetap bisa bersyukur dengan keadaan yang ia miliki. Itulah yang akan kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ketika kehidupan kita sudah didasari oleh Kristus itu sendiri, kita sudah berakar di dalam Kristus itu sendiri, maka kita akan memperoleh pertumbuhan yang baik. Dan pertumbuhan yang baik juga maka akan menghasilkan buah yang baik. Buah itu akan terlihat di dalam karakter kita, di dalam kehidupan kita, bahkan peran kita baik di dalam rumah tangga kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak, dan juga bahkan kita sebagai pemimpin di dalam satu perusahaan akan berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pertumbuhan yang kita miliki di dalam Kristus tidak akan tertutup di dalam kehidupan kita sendiri, tetapi itu akan meluap dan akan terlihat di dalam kehidupan kita sendiri, yaitu salah satunya di dalam pertumbuhan kita, maka kita akan memiliki kerinduan untuk terus melayani. Melayani bukan hanya menjadi pemimpin pujian di dalam gereja. Melayani bukan hanya di dalam gereja saja, tidak Bapak Ibu. Tetapi melayani yaitu ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menolong orang-orang yang tidak berkecukupan, ketika kita mendoakan mereka yang membutuhkan doa dari kita, yang memiliki pergumulan, bahkan ketika kita juga mengasihi, itu juga sudah melayani. Semua apa yang kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah sikap kita untuk melayani. Maka hal itulah salah satu tanda yang terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah bertumbuh di dalam Kristus, yaitu memiliki kerinduan untuk terus melayani bahkan dalam bentuk apapun itu. Jika kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan kita dikuatkan oleh Dia, dan juga kita memperoleh ucapan syukur, kita dilimpahkan dengan ucapan syukur, itu akan meluap di dalam kehidupan kita dengan menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Di dalam Matius 7 ayat 20 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kita akan dilihat apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Kristus. Karena orang yang mengenal Kristus, menerima Kristus di dalam kehidupannya, maka karakter kita, sikap kita, tutur kata kita, bahkan kerinduan kita untuk melayani akan terlihat di dalam kehidupan kita. Karena menghasilkan buah adalah satu aspek penting dari pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Semakin kita bertumbuh, semakin kita berakar di dalam Dia. Semakin kita mengenal Allah yang kita sembah, maka kita semakin terdorong untuk melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Pertumbuhan orang-orang percaya menuntut pertumbuhan di dalam
pelayanan kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Allah. Mari pada saat ini kita merenungkan bagian ini dan kita mengaplikasikan dan menghidupi setiap firman-Nya yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita menundukkan kepala. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman. Dan pada saat ini kami diajarkan dan diingatkan, kiranya kami mendasari kehidupan kami hanya di dalam Kristus dan berakar di dalam Kristus. Dan juga buah, kami akan memperoleh buah yang baik, yang mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk menghidupi setiap firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan untuk duduk kembali. Mari jemaat kita berdoa syafaat dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapak Surgawi, sungguh sangat bersyukur pada hari ini kami tetap terus Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah. Kami meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Biarlah setiap kami tetap terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, boleh mengerti rencana-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menolong kami untuk kami tetap terus bertumbuh iman kami, dan kami boleh berbuah untuk menghasilkan apa yang boleh Tuhan mau dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami juga akan menyampaikan beberapa pokok doa kami. Bila setiap apapun yang kami sampaikan ini boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa belakangan ini terjadi beberapa bencana yang ada di Indonesia. Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terkena musibah bencana, baik itu setiap apapun musibah bencana yang ada. Bila setiap apapun itu, kami yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di balik semuanya. Tapi kami juga berdoa Tuhan, kiranya setiap kami semua boleh berikut berambil bagian untuk berbagian membantu setiap mereka. Dan setiap apapun yang boleh dipergumulkan oleh orang-orang yang terdampak bencana ini, mereka boleh terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap kebutuhan-kebutuhan mereka kiranya Tuhan boleh cukupkan sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa-Mu. Setiap aparat-aparat yang memberikan bantuan-bantuan, memberikan penanganan-penanganan, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Apalagi di tengah COVID-19 ini, kiranya mereka boleh bekerja dengan baik, mereka tetap terus menjaga diri dengan baik. Dan setiap apapun yang terjadi ini tidak menambah bencana alam, tidak menambah musibah yang terjadi, tapi setiap mereka tetap terus menangani semuanya itu dengan aman, dengan tentram, dan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa selain bencana-bencana alam, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan setiap jemaat Tuhan yang ada di GKKA Pondok Chandra ini. Tuhan, kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap jemaat yang bergumul dalam kesehatan. Kami menyerahkan untuk setiap orang-orang yang rindu dipulihkan dari lewat zaman tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Berdoa untuk pemulihan dari Ibu Meliana. Berdoa untuk Ibu Saniwati. Berdoa untuk Mama dari Ibu Rita. Berdoa untuk Mama dari Kak Sandra. Berdoa untuk Mama dari Ibu Sandra. Berdoa untuk Mama dari Ibu Anes. Dan berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain yang saat ini sedang menderita sakit.
Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap mereka. Setiap apapun upaya-upaya yang mereka lakukan, bila Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan kekuatan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, kami yakin bahwa Tuhan memberikan kecukupan. Setiap apapun yang boleh dibutuhkan, kiranya Tuhan boleh terus memberikan hal-hal yang baik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami berserah dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa juga untuk pergumulan iman jemaat. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang tetap terus bergumul dalam imannya, ingin bertumbuh dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk setiap wadah-wadah yang diberikan oleh GKK Pondok Chandra ini. Berdoa untuk PW, berdoa untuk PA, berdoa untuk MPFD, berdoa untuk youth, berdoa untuk profesi, berdoa untuk ibadah umum dan bahkan sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong setiap wadah-wadah ini boleh memperkenalkan Tuhan yang benar kepada jemaat-jemaat yang rindu mengenal Tuhan yang benar. Dan setiap kami semuanya boleh bertumbuh iman kami bersama dengan orang-orang sekeliling kami. Dan kami boleh mengenal Tuhan yang benar. Dan setiap kami boleh terus memperlakukan akan Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa-Mu. Kami belas tangan kuasa Tuhan menolong dan memberkati setiap pergumulan, setiap iman, setiap jemaat, dan setiap kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan pekerjaan-pekerjaan jemaat yang saat ini mereka sedang bekerja atau maupun bergumul untuk mencari pekerjaan. Ya Tuhan, berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang masih bergumul dalam mencari pekerjaan atau mengalami permasalahan-permasalahan dalam pekerjaan. Ya Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan mereka, Tuhan tetap terus bersama-sama dengan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Dan nanti ujung-ujungnya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong setiap mereka, berkati setiap mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan studi setiap jemaat-jemaat. Berdoa untuk studi-studi yang jemaat telah ampuh pada saat ini. Baik itu yang ada di TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Dan saat ini masih online, kiranya Tuhan menolong memberikan hikmat bagi mereka untuk menangkap pelajaran dengan baik. Dan setiap mereka boleh terus ikut ambil bagian dalam setiap materi-materi yang disampaikan oleh gurunya secara online ini. Tuhan, kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu. Tak henti-hentinya kami juga berdoa untuk virus corona ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap aparat-aparat pemerintahan yang mengupayakannya. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka tetap terus ambil bagian untuk memutus mata rantai melalui program-program yang dilakukan. Baik itu vaksinasi maupun setiap kami yang taat, kami boleh terus taat untuk program-program pemerintah ini untuk memutus mata rantai demi kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami di hadapan Tuhan. Bila semuanya ini terjadi atas kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Tuhan, kami juga berdoa dan kami bersyukur sekali pada minggu-minggu ini ada jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun. Kami berdoa untuk Ibu Weni, kami juga berdoa untuk Ibu Serafina. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap mereka, untuk mereka tetap terus mau bertumbuh bersama dengan Engkau. Kiranya melalui pertumbuhan iman ini, setiap jemaat Tuhan ini boleh terus mengenal Tuhan yang benar, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, dan tetap terus percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sama akan Tuhan berikan bagi tahun-tahun ke depan maupun hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami juga memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan kami di GKK Pondok Chandra Indah, di tempat kami mengabdi kepada Engkau. Terima kasih. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan pokok-pokok doa kami ini. Bila kehendak Tuhan yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dengan bersyukur. Amin. Sungguh kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati. Saya memberi waktu kepada jemaat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, bisa transfer di rekening di bawah ini. Atau bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan tapi tidak bisa transfer, bisa menghubungi Pak Daya ataupun Evangelis Vika sambil kita nyanyikan sebab dia hidup. Anak-anak Allah, Yesus namanya. Bahkan mati
saya mengundang kepada setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Karena kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan doksologi. Marilah kita pulang dengan penuh pengharapan dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, doa teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.